Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 3 hari berlalu dengan cepat. Pagi ini, Sui menguap saat sarapan. Teh brokat di sisi yang berlawanan bersinar, dengan senyum yang indah dan mata yang indah, dengan suasana cerah dan flamboyan di sekujur tubuhnya. Tuan muda, ini sup ginseng yang saya rebus tadi malam, minum lebih banyak untuk menyegarkan tubuh Anda. Tijin tersenyum dan mengisi semangkuk sup ginseng untuk Sui. Sui mengambilnya dan meminumnya. Penuh makanan dan minuman, Sui menggosok ujung alisnya, menatap Cajin, dan berkata dengan serius. Mengajarimu teknik kultivasi ganda tadi malam membuang terlalu banyak waktu dan energi, meskipun pada akhirnya tampaknya kamu lebih unggul, yaitu membuatmu mencoba yang terbaik untuk memahami misterinya metode rahasia ini, jangan terlalu banyak berpikir. Cajin juga mengingat sesuatu, tersipu, menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata, Tuan muda, saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya tidak berpikir bahwa melakukan hal yang memalukan seperti itu benar-benar dapat membantu kultivasi seseorang, sehingga hanya butuh 1 malam tidak tidur. Sui menguap dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini membuat Sui sedikit kesal. Dalam analisis terakhir, alam pengumpulan Qi adalah dunia biasa dan tidak tahan malam pertempuran sengit dan lemparan. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya. Sui diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Tidak lama kemudian, elang sisik hijau datang bersama Ningxi dan Shen Jiusong. Anda mungkin sudah siap. Ningxi Hua berganti menjadi seragam militer yang nyaman untuk bertarung, dan bahkan rambut hitam panjangnya disisir menjadi kepang panjang, yang membuatnya terlihat lebih polos. Wajah cantik gadis itu sangat indah. Tidak ada yang perlu disiapkan, siap untuk berangkat. Sui berkata dengan santai. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tubuh wanita ini tampak mungil, tetapi sosoknya sangat bagus. Seragam yang pas dengan tubuh secara sempurna menggambarkan kemegahan dada dan lekukan pinggang pinggul yang membanggakan. Tampaknya menyadari tatapan Sui, Ningxi mengangkat alisnya sedikit, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman yang bukan senyuman. Jika pria lain berani menatapnya seperti ini, dia akan menamparnya lebih awal. Namun, ketika dia dilihat oleh mata Sui yang jujur dan murah hati, dia tidak bisa marah. Dari dalam, saya merasa ini menarik. Pria yang tampaknya kejam dan sombong ini tampaknya tidak acuh pada kecantikan. Yang membuat Ningxiu semakin tak terduga adalah saat ini, Sui benar-benar memujinya di depan semua orang. Saya tidak melihatnya sebelumnya, tetapi Anda memiliki modal yang mengesankan. Shen Jiusong tercengang, matanya aneh, dan dia diam-diam mengagumi, Tuan muda Su ini, benar-benar cukup bagus. Jika itu orang lain, siapa yang berani menggoda karakter horor misterius dan menakutkan Ningxi Hua, kepala istana Akademi Tianyuan? Cajin juga menyesap, bagaimana putranya bisa begitu tegak, dan mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Ningxi Jia terdiam sejenak, seolah berusaha menghilangkan rasa malu dan malu di hatinya. Lalu, dia tersenyum ringan, rekan Taois, ini lelucon, tetapi kamu tidak bisa bermain api. Sui berkata sambil berpikir, khawatir aku akan terbakar. Ningxi Jia memiliki garis hitam di dahinya, mengertakkan gigi dan mengoreksi, ini bermain dengan api. Melihat Shen Jiusong dan Cajin, mereka berdua menoleh dan tidak berani menatap Ningxi, karena takut yang terakhir akan menjadi marah dan membiarkan mereka menderita bencana Yuqi. Ningxi Ji juga menyadari bahwa dia sedikit tersesat, jadi dia menstabilkan pikirannya dan berkata, sekarang kita sudah siap, ayo pergi sekarang. Menurut langkah Kinger, kita akan mencapai Suetu Yaoshan malam ini. Sui dan Shen Jiusong mengangguk. Ningxi tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Nona Cajin, sekarang ada kekacauan di kota Gunzu, Anda bisa pergi ke Akademi Tianyuan ketika kita tidak ada di sini. Hindari itu, saya sudah menjelaskannya kepada tetua pertama, Sang Zhen. Cajin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa master yang bermartabat dari Akademi Tianyuan masih bisa memikirkan urusannya sendiri. Dia hanya bisa menatap Sui. Pergi. Sui mengangguk. Sudah 3 hari sejak pesta tes Sishan berakhir.
Dengan kematian Gubernur Xiang Tianqiu, serta jatuhnya Yu Baiting, Sue Ningyuan, Zhao Qing, dan Bai Hanhai, 4 pembangkit tenaga listrik teratas, seluruh kota Gangzhou sama seperti sekelompok naga tanpa seorang pemimpin, kekuatan utama mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah dan saling bertarung, meninggalkan seluruh situasi dalam keadaan kacau dan kacau. Kekacauan ditakdirkan untuk membawa darah, yang juga berarti bahwa kekuatan utama di kota Gunzu akan mengantar babak baru pengocokan. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Sui, bagaimanapun juga, dia juga penggagasnya. Begitu lawan-lawan itu mengambil kesempatan, mereka pasti akan melakukan beberapa hal gila. Dalam keadaan seperti ini, memang cara paling aman bagi Cha Jin untuk bersembunyi di Akademi Tianyuan untuk menghindari pusat perhatian. Cha Jin melihat ini dan setuju. Dan saat Sui dan yang lainnya hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar halaman. Tuan Su, Markis Yusan datang berkunjung. Ini adalah suara Zheng Tianhe, dengan sedikit kesungguhan. Markis of Yusan. Sui sedikit mengernyit. Shen Jiusong di samping berkata dengan lembut, nama orang ini adalah Pei Wensan. Di dalam wilayah negara bagian. Dia juga orang asing kelima yang bermarga Hou dari keluarga Su di kota Yujing. Begitulah. Sui segera mengerti bahwa ini adalah kekuatan keluarga Su di ibu kota Giok. Cha Jin, pergilah untuk menyambut para tamu. Sui memesan. Segera, di bawah bimbingan Cha Jin, Zheng Tianhe dan seorang pria parubaya yang tampak seperti juru tulis masuk. Penulis parubaya ini mengenakan jubah batu giok yang dipotong rapi, pelipisnya disisir rapi, wajahnya seperti batu giok mahkota, kulitnya putih dan lembut. Kelihatannya paling banyak di usia 30-an. Orang ini adalah Yusan Hou Pei Wensan. Melihat Sui, Zheng Tianhe membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Sui yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zheng Tianhe dipaksa untuk membawa Pei Wensan ini? Saudara Shen. Ketika dia melihat Shen Jiusong, Pei Wensan tidak bisa tidak terkejut, mengapa kamu di sini? Shen Jiusong berkata dengan acuh tak acuh, saya juga akan bertanya, Anda Yusan Hou yang menjaga wilayah Linzhou sepanjang tahun, mengapa Anda ada di sini hari ini? Pei Wensan tersenyum dan berkata, Pei datang atas perintah. Berbicara, dia melirik Sui, mengepalkan tangannya sedikit dan berkata, Tuan muda ketiga, Patriark meminta Pei untuk mengirim pesan kepadamu. Patriark. Ning Sisi dan Shen Jiusong tiba-tiba menyadari bahwa Pei Wensan ada di sini atas perintah Su Hongli, kepala keluarga Su di ibu kota Giok. Sui berkata, bicaralah. Pei Wensan berkata, Patriark mengatakan bahwa selama Tuan muda ketiga menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, dia dapat memberi Tuan muda ketiga kesempatan untuk berubah pikiran. Sui tertegun sejenak, dan berkata, Su Hongli benar-benar mengatakan itu. Pei Wensan sedikit mengernyit dan mengingatkan, Tuan muda ketiga, sebagai putra manusia, tidak sopan menyebut nama ayahnya secara langsung. Sui berkata dengan tenang, kenapa, kamu mencoba memberiku pelajaran? Pei Wensan memandang Sui sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Saya mendengar bahwa di pesta Tessitian beberapa hari yang lalu, Tuan muda ketiga menunjukkan kekuatannya dan membunuh banyak orang, saya cukup terkejut, dan saya tidak tahu apakah itu benar palsu. Ketika saya melihatnya sekarang, belum lagi kultivasi Tuan muda ketiga, hanya dengan temperamen dan keberanian ini, itu luar biasa dan sebanding. Berbicara tentang akhir, suara itu membawa sedikit emosi. Dia adalah Markis Yusan di dinasti Zhou besar, dan dia terkenal di seluruh dunia. Ketika seorang patriark seperti Zheng Tianhe melihatnya, dia harus menghasilkan 3 poin. Tapi sejak dia masuk ke Sushi Residence dan melihat wajah pertama Sui, sampai sekarang, dia tidak merasakan sedikit pun kecemburuan darinya. Perasaan kagum. Ini mengejutkan Pei Wensan. Dalam kesannya, Sui, seorang bajingan, telah diabaikan sejak kecil, tidak dapat digunakan, dan memiliki status yang rendah hati, bahkan lebih rendah dari beberapa pelayan dan pelayan keluarga Su. Tapi sekarang, Sui benar-benar berbeda dari kesannya. Setelah terdiam beberapa saat, Pei Wensan berkata, Tuan muda ketiga,
Patriark mengatakan bahwa dia akan memberi Anda periode pertimbangan, terbatas pada hari ke-5 Mei. Tanggal 5 Mei. Mata Su Yi sedikit menyipit. Pada saat itu, ibunya Ye Yufei juga dihapuskan oleh Su Hongli pada hari ke-5 bulan lunar ke-5, dan dia tidak bisa sakit. Tidak diragukan lagi, implikasi Su Hongli adalah bahwa jika dia tidak menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, dia akan menghapusnya seperti ibunya Ye Yufei. Ning Sisi dan Shen Jiusong juga mendengar nadanya, dan mau tidak mau melihat Su Yi. Melihat bahwa mata Su Yi acuh tak acuh dan nadanya tak tergoyahkan, dia berkata, "Maukah Anda memberi saya waktu lebih dari sebulan untuk memikirkannya? Nah, kalau begitu, kembalilah dan beritahu Su Hongli bahwa pada hari ke-5 bulan lunar ke-5, saya akan pergi mengunjungi rumah ibu saya. Makam dan pergi ke sana. Saya akan pergi ke rumah Su terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa pengorbanan untuk menghibur ibu saya, Ye Yufei, yang ada di langit." Suasana tiba-tiba menjadi mati dan mencekam. Mata indah Ning Sijia memancarkan warna yang aneh. Shen Jiusong menarik napas dalam-dalam. Cha Jin membuka matanya. Zheng Tianhe gemetar. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar niat membunuh tanpa akhir dalam kata-kata Su Yi yang tampaknya acak. Ini untuk membunuh keluarga Su di ibu kota Giok, untuk mencari keadilan bagi ibunya, selir Ye Yu, dan untuk membantai beberapa orang sebagai korban. Ekspresi Pei Wenshan tidak pasti, dan dia tidak menyangka bahwa tanggapan Su Yi begitu keras. Tuan muda ketiga, kamu tidak dapat bertindak atas kemauanmu sendiri. Jika kamu benar-benar membuat masalah sampai pada titik di mana ayah dan anakmu bertentangan dengan tujuan mereka, akan sulit untuk dibersihkan. Mengambil napas dalam-dalam, Pei Wenshan menatap Su Yi, saya dapat memberitahu Anda ini, jika Patriark benar-benar marah, Yang Mulia tidak akan ragu untuk menghapuskannya. Pangeran ke-6 yang Anda anggap sebagai pendukung Anda, pada saat itu, apa bisakah kamu melakukannya dengan seluruh keluarga Su bersamamu sendirian? Dia membuang muka dan memandang Shen Jiusong, saudara Shen harus mengerti bahwa apa yang saya katakan bukanlah ancaman, kan? Mata Shen Jiusong aneh dan berkata, ini tidak benar. Namun, menurut saya, saudara Pei, Anda hanya seorang utusan sekarang, dan Anda dapat menyebarkan berita dengan aman. Tidak baik jika kamu mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan atas namamu. Dia ingin tertawa, tetapi Pei Wenshan berpikir bahwa Su Yi akan mengandalkan Pangeran ke-6 untuk bertarung melawan keluarga Su di ibu kota Giok, yang benar-benar aneh. Pei Wenshan terkejut, sangat menyadari bahwa ada yang salah dengan sikap Shen Jiusong. Dia kembali menatap Su Yi dan berkata, bagaimana menurutmu, Tuan Muda ketiga? Aku hanya memberitahumu bahwa aku dapat menghancurkan keluarga Su sendirian. Aku ditakdirkan untuk tidak mempercayainya. Jika demikian, mengapa kamu mengatakan begitu banyak? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, Shen Hou Ye mengatakannya dengan baik, kamu adalah seorang utusan, aku tidak peduli tentangmu, kembali dan ambil kata-kataku secara harfiah. Katakan saja pada Su Hongli dengan baik. Selamat datang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Seperti mengusir nyamuk dan lalat. Wajah Pei Wenshan berubah beberapa kali, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam, menekan amarah batinnya, dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya melihat Pei Wenshan menghilang. Ningxi berkata dengan dingin, sepertinya keluarga Su tidak tahu apa yang dilakukan Taois di pesta teh Xishan. Shen Jiusong mencicipi sedikit, dan juga bereaksi, mengatakan. Pada saat itu, Xiang Tianqiu dan yang lainnya semua dihukum mati, dan orang-orang di sekitar Yang Mulia ditakdirkan untuk tidak mungkin mempublikasikan detail pertempuran. Dan para penonton yang menyaksikan pertempuran di kaki Gunung Barat dipisahkan oleh jarak 300 meter. Kecuali mereka adalah pembudidaya Yuan Dao, mustahil untuk melihat detail pertempuran. Mereka mungkin meragukan apa yang dilakukan Su Gongzi, tetapi mereka juga ragu bahwa Su Gongzi tidak dapat melakukan semua ini. Lagi pula, Tuan Muda Su berada di alam pengumpulan Qi, tetapi saya tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan ketika saya mendengarnya, saya ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit dipercaya bahwa Tuan Muda Su membunuh Qin Changshan, Grandmaster tingkat kelima, di puncak Gunung Barat hanya dengan mengandalkan kultivasi Qi Gathering Realmnya. Omong-omong,
Shen Jiusong berkata, keluarga Su di kota Yujing pasti tidak menanyakan detail pertempuran itu, bahkan jika diduga terkait dengan Su Gongzi, aku takut aku tidak percaya, hanya mengandalkan kekuatan Su Gongzi sendiri, dia bisa mencapai langkah ini. Cha Jin berkata dengan keyakinan yang dalam, itulah sebabnya Pei Wensan secara tidak sadar berpikir bahwa pendukung putraku adalah yang mulia keenam, dan itulah sebabnya dia berbicara seperti itu. Peringatan, ini, konyol. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Apakah Anda benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Su di Yujingcheng? Ning Xiu memandang Su Yi. Su Yi berkata dengan santai, ada balok di hati, jika kamu tidak memotongnya, kamu tidak akan bahagia. Sejauh yang saya tahu, di antara 10 tuan besar bawaan dari dinasti Zhou besar, meskipun guru nasional Hong Sensang dihormati, Su Hongli adalah yang paling tak terduga. Ning Xiu berpikir sejenak dan berkata, orang ini pernah masuk ke An Luo Yaoshan, salah satu dari 8 gunung iblis, ketika dia masih muda. Peluang, sejak saat itu, melonjak ke langit. Sejak usia 30 tahun, Su Hongli telah memasuki jajaran seni bela diri bawaan. Saat itu, ia dikenal sebagai pemimpin generasi muda Da Zhou, dan Hong Shen. Dan pedagang bersama-sama, dan mereka disebut Da Zhou Suangbi. Namun, karena dia membantu Kaisar Zhou saat ini untuk naik ke kursi naga, Su Hongli jarang memperhatikan urusan duniawi selama hampir 20 tahun. Dikatakan bahwa dia telah berlatih kultivasi diri di klan dan berkonsentrasi pada cara latihan. Dilihat dari peluang besar yang dia peroleh di masa lalu dan latar belakang yang dia tunjukkan, jika dia ingin maju cara memasuki Yuan Dao seharusnya mudah. Setelah mendengarkan, Cha Jin dan Zheng Tianhe mau tidak mau berubah warna sedikit. Ini adalah pertama kalinya mereka tahu bahwa Su Hongli sangat kuat. Su Hongli lebih dari menakutkan. Shen Jiusong berkata dengan penuh emosi, selama tahun-tahunnya yang tidak aktif, 3 Wang bermarga asing dan 5 Hou bermarga asing muncul satu demi satu dari keluarga Su. Dikatakan bahwa beberapa pangeran ini ditundukkan oleh pikiran dan metode Su Hongli, dan beberapa dikultivasikan dan ditumbuhkan dengan bimbingan pribadi Su Hongli. Tapi tidak peduli apa, di mata master seni bela diri dunia, posisi Su Hongli stabil, dan tidak akan pernah berada di bawah master nasional Hong Sensang. Pei Wensan benar sebelumnya, jika Su Hongli benar-benar marah, Zhou Huang saat ini lebih baik meninggalkan pangeran ke-6 daripada kehilangan Su Hongli, pria besar, Zhou Suangbi, salah satu pendukungnya. Semua ini membuat Cha Jin dan Zheng Tianhe bergidik. Tapi Su Yi hanya mendengus. Reaksi seperti itu, di mata orang lain, tampak agak acuh tak acuh dan menghina. Su Yi, sebagai seorang putra manusia, tampaknya tidak peduli dengan pengalaman legendaris ayahnya, Su Hongli, yang cukup untuk mengguncang pikiran para pejuang dunia. Namun, ketika mereka memikirkan rekor Su Yi di Sishan Tea Party, semua orang merasa lega. Su Yi hari ini baru berusia 17 tahun, dan dia dapat berkultivasi di alam pengumpulan Qi dan membunuh penguasa alam kelima. Disebut monster. Beri dia lebih banyak waktu untuk berkembang. Sementara itu, mengapa dia tidak bisa bersaing dengan Su Hongli? Bahkan menaungi Su Hongli hanyalah masalah waktu. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan yang beruntung di Gunung Luo Yao Gelap, dan sejak itu dia telah mencapai kemajuan besar di jalan kultivasi. Su Yi bertanya. Ning Xiu mengangguk dan berkata, ya, ini adalah masalah yang diketahui dunia, tetapi tidak ada yang tahu petualangan seperti apa yang didapat Su Hongli. Su Yi bertanya lagi, apa yang istimewa dari Gunung An Luo Yao? Shen Jiusong berkata, saya pernah ke tempat itu sebelumnya, terletak di Changzhou, di perbatasan timur Laut Dazu. Gunung ini mencakup ribuan mil dan tertutup es hitam dan salju sepanjang tahun. Bulat. Di tengah, angin menderu seperti pisau, monster mengamuk, dan lingkungannya sangat berbahaya dan keras. Di kedalaman gunung ini, kadang-kadang akan ada cahaya ilahi hitam yang aneh naik ke langit, yang akan menimbulkan pemandangan menakutkan seperti malam yang gelap, sehingga disebut pekerjaan itu, aurora-aurora. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada cara untuk menyelaminya lebih dalam tanpa kultivasi seorang master. Bahkan seorang figur master pun tidak akan berani gegabah menerobos masuk ke area inti tempat lahirnya Dark Luo Aurora.
Ini dianggap sebagai tempat terlarang. Dikatakan bahwa Dewa Tanah pernah pergi untuk menjelajah, tetapi pada akhirnya mereka menghilang secara misterius dan tidak kembali. Setelah jeda, Shen Jiusong berkata, namun, banyak orang, termasuk saya, berspekulasi bahwa ketika Su Hongli pergi ke Dark Luo Yaoshan, kemungkinan besar dia lahir di sana. Ada kemungkinan di inti terlarang, Aurora. Tentu saja, itu hanya spekulasi. Su Yi mengangguk. Dalam pandangannya, di dinasti Zhou yang agung ini, yang kekurangan energi spiritual, karakter seperti Su Hongli ditakdirkan untuk memiliki pertemuan penuh petualangan pada semua orang. Jika tidak, sehebat apapun bakat mereka, mereka ditakdirkan untuk tidak mungkin mencapai pencapaian hari ini hanya dengan kerja keras dan kerja keras. Seperti dirinya, dia memiliki 108.000 tahun pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki pedang 9 penjara. Saat ini, beberapa petualangan yang bisa dicari pasti akan mempercepat laju kultivasi. Bahkan bisa membuat seseorang terlahir kembali, sehingga mengubah lintasan kehidupan. Segera, Zheng Tianhe mengucapkan selamat tinggal dan pergi, sementara Su Yi dan yang lainnya mengendarai elang bersisik biru untuk menerobos udara, pertama menempatkan Cha Jin dan Qi Ling di Akademi Tianyuan. Kemudian mengubah arah dan bergegas menuju Suetu Yaoshan. Dalam perjalanan, Su Yi melihat Akademi Tianyuan yang dengan cepat menghilang di belakangnya, dan tiba-tiba bertanya, bagaimana keadaan Ling Sui sekarang? Sudut bibir Ning Si terangkat sedikit, memperlihatkan senyum yang dia tahu akan kamu tanyakan, dan berkata, aku belum melihatnya selama lebih dari 10 hari, jadi kamu merindukannya. Su Yi berkata dengan tenang, ini wajar. Jika ada orang di dunia ini yang mengizinkanku, Su, ingat, Ling Sui pasti akan menempati tempat. Kata-katanya sangat alami, jadi Ning Si Jia sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan halus di hatinya, pria ini. Ternyata dia bukan batu pria berhati. Segera, dia mengeluarkan bangau kertas yang terbuat dari kertas cian muda dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Su Yi, ini, gadis kecil Ling Sui itu akan memberikannya padamu. Su Yi sedikit mengernyit, memandang Ning Si Hua, dan berkata, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku sebelumnya? Ning Si Jia bertemu pandang dengan Su Yi dan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin melihat, ketika kamu pergi ke Suetu Yaoshan, akankah kamu ingat? Dia pergi, tidak pernah memikirkannya, hanya lewat oleh Akademi Tianyuan barusan, kamu tidak bisa menahannya. Suara itu mengandung sedikit ejekan. Su Yi berkata dengan emosi, wanita memang wanita, dan mereka sangat peduli dengan perasaan orang lain. Saya tidak tahu apakah ini akan membuat orang lelah. Su Yi mengambil bangau kertas dari tangannya, membukanya dengan lembut, dan melihat bahwa tidak ada tulisan di kertas itu, tetapi sebuah sosok kecil digambar. Pria kecil itu berjongkok di tanah. Dia mengangkat kepalanya yang besar, dan tangan mungilnya terjalin di depannya, tampak menyedihkan. Meski lukisannya sederhana, namun sikap menyedihkannya terlihat jelas. Su Yi tercengang, tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini memang gaya Wen Ling Sui. Ketika gadis ini umumnya tidak mampu mengungkapkan emosi batinnya, dia sering mengungkapkan emosinya dengan jelas dalam ekspresinya. Sama seperti ketika dia meninggalkan Soseki Ju hari itu, dia sangat sedih hingga matanya merah dan air mata mengalir. Dan sekarang, melihat penjahat seperti itu, Su Yi samar-samar dapat memahami keadaan pikiran Wen Ling Sui saat ini. Tentu saja, baik perempuan atau perempuan, suasana hati adalah yang paling sulit untuk diketahui. Terlebih lagi, perasaan gadis selalu puisi, dan puisi adalah yang paling kabur dan halus, dan setiap orang memiliki cara interpretasi yang berbeda. Tapi yang bisa dipastikan Su Yi adalah Wen Ling Sui tidak marah pada dirinya sendiri sekarang. Cukup. Melipat bangau kertas dan menyimpannya, Su Yi memandang lautan awan di kejauhan, meniup angin dan ombak sedingin pisau, dan tiba-tiba merasa berpikiran terbuka. Apa isinya? Ning Si Jia berkata dengan rasa ingin tahu, dia memperhatikan bahwa Su Yi tampaknya dalam suasana hati yang baik. Rahasia. Su Yi menanggapi dengan acuh tak acuh. Ning Si Jia tidak bisa menahan senyum, melihat bahwa Su Yi tidak ingin berbicara dengannya tentang Wen Ling Sui, dan segera berhenti terjerat dalam topik ini.
Hari ketika Su Yi berangkat ke Gunung Suetu. Keluarga Su kota Giok. Su Hongli, yang sedang memancing di depan danau, menerima surat dari Pei Wen-san, Ho dari Yusan. Mata Su Hongli menyipit ketika melihat Su Yi berkata bahwa dia akan datang ke keluarga Su di Jade Capital City untuk mendapatkan beberapa pengorbanan sebelum hari ke-5 Mei. Setelah beberapa saat, Su Hongli menyimpan surat itu dan berkata kepada lelaki tua berjubah Tao yang duduk di sebelahnya, "Rekan Taois, jika saya membunuh kerabat saya dan putra jahat itu dengan benar, Anda akan melakukannya. Apakah kamu melihatku?" Pria tua itu terdiam. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, sepertinya kali ini, Marquis of Yusan tidak membuat Su Yi menundukkan kepalanya. Memiliki tulang punggung adalah hal yang baik, tetapi jika kamu cukup bodoh untuk menjadi musuh seorang ayah sepertiku, itu adalah pengkhianatan besar, dan itu tidak diizinkan oleh aturan surga. Su Hongli berkata dengan acuh tak acuh, alasan mengapa aku membiarkan dia tidak mati saat itu adalah karena aku melihat ada garis darah Su Hongli ku mengalir di tubuhnya, dan aku tidak tahan untuk melakukannya. Membuat racun harimau, agar tidak ditikam di tulang belakang oleh dunia dan menanggung keburukan membunuh keturunan. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih menyimpan dendam di dalam hatinya, mencoba membenci ibunya Zhao Xue, sungguh konyol. Bagaimanapun, ada niat membunuh dingin di alisnya. Pria tua berjubah Tao menghela nafas pelan dan berkata, "Menurut pendapat saya, lebih baik mengambil beberapa tindakan dan mengalahkan Su Yi. Dia berusia 17 tahun ini, saya yakin dia telah mengalami setelah pemukulan, Anda juga harus tahu seberapa serius konsekuensinya jika Anda melakukannya." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Pembunuhan anak-anak seseorang, bagaimanapun, terlalu mengejutkan bagi dunia, dan itu sangat merusak reputasi dan prestise sesama Taois, dan itu harus dipaksakan sebagai upaya terakhir. Itu tidak bisa dilakukan." Su Hongli terdiam lama, dan akhirnya mengangguk, berkata, "Yah, aku akan membiarkan bajingan ini melihat dan melihat. Keluarga Su hanya perlu menggunakan ujung gunung es untuk membuatnya kehilangan semua yang dia miliki sekarang. Jika dia masih tidak menundukkan kepalanya untuk bertobat, maka..." Sebelum dia selesai berbicara, tali pancing di danau tiba-tiba bergetar. Su Hongli menjabat tangannya, dan seekor ikan emas gemuk keluar dari air. Pria tua berjubah Tao itu tersenyum dan membelai telapak tangannya, ikan emas terpikat, pertanda baik. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.